Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah. Sehingga di Jumat kali ini, di siang hari ini, kita dapat hadir di masjid ini guna melaksanakan ibadah Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya selaku khatib mengajak kaum muslimin yang hadir pada Jumat kali ini, terutama kepada khatib pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sejak zaman Nabi Adam telah berlaku bahwa setiap kehidupan manusia mengalami berbagai macam masalah, baik masalah dalaman yang disebut dengan rohani atau jiwa, maupun masalah luaran yaitu fisik atau material. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun di antara sekian masalah itu yang utama adalah penyakit rohani atau jiwa yang selalu menimpa setiap orang. Untuk menyelesaikan dan menyembuhkannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulnya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat manusia. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada 4 kata yang maksudnya adalah penawar atau obat. 3 dengan menggunakan isim masdar yaitu syifaun, artinya penawar atau penyembuh, dan 1 ayat lagi dengan menggunakan fi'il mudhari yaitu yashfin. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu
tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Membicarakan Al-Quran sebagai penawar merupakan perbincangan yang sangat menarik sampai hari ini. Sehingga para mufassir melihat dari berbagai sudut yang berbeda, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan rahmat. Bagaimanapun bernuansa pada satu muara, yaitu tergantung pada orang yang mempercayainya atau mengimaninya. Karena itu, dalam konteks ayat di atas amat jelas bahwa Al-Quran merupakan penawar dan obat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi yang zalim, yang tidak mempercayai, tidak membacanya, tidak memahaminya, dan tidak mengamalkannya, hanyalah menjadi kerugian semata. Kekufuran terhadap Al-Quran hanya akan menambah kerugian bagi manusia zalim, baik itu di dunia dan juga di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalimat minal Quran, sebagian mufassir berbeda pendapat apakah min di sini untuk sebagian Al-Quran atau untuk seluruhnya, yaitu menjadi penawar. Namun mereka sepakat bahwa seluruh Al-Quran adalah menjadi penawar. Dalam kehidupan manusia, baik individu ataupun masyarakat, akan selalu terkena dengan berbagai penyakit, yang berat dan yang ringan, yang besar dan yang ringan, yang besar dan kecil, baik penyakit rohani maupun jasmani, semua perlu pengobatan dan kuncinya adalah ketenangan jiwa. Untuk itu agar jiwa ini tenang, maka Allah memberikan resep, yaitu dengan bertaubat dan selalu mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya, in alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Di sini terangkan bahwa apabila kita mengaku beriman dengan sebenarnya iman, maka apabila berzikir, membaca Al-Quranul Karim dan sebagainya, maka otomatis hati akan merasakan nikmatnya dan nyamannya, juga ketenangan di dalam hati. Akan tetapi apabila ketika kita berzikir, membaca Al-Quran, hati kita malah merasakan sebaliknya, jadi keras, mudah tersinggung dan suka marah-marah, berarti itu ada yang tidak beres dengan keimanan kita. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lunakkan hati kita ini, lunakkan hati kita ini ketika berzikir dan membaca Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu-waktu apabila kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة